Mudah-mudahan sinyal internet semuanya bagus dan lancar sehingga tidak ada kendala. Oke, tepat pukul 12 waktu di handphone saya, kita akan mulai acara cermat pencerahan hikmat Sabtu 26 Februari 2022. Kali ini saya akan membahas dengan topik kaya dan kekayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, bicara tentang kaya, istilah kaya, saya kutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluaran tahun 1988. Di sana dijelaskan kaya itu artinya adalah mempunyai banyak harta, banyak uang, pokoknya banyak, serba banyak. Semuanya berkaitan dengan harta benda. Dan biasanya itulah yang terpikir oleh kita ketika kita bicara tentang kekayaan. Ya. Tetapi ada satu hal yang menarik, yang saya sendiri baru tahu. Dan ini saya bagikan kepada semua peserta yang ikut cermat pada siang hari ini. Tahukah Anda bahwa yang selama ini yang ada dalam benak kita, bicara tentang kaya atau kekayaan, selalu bicara tentang uang, bicara tentang harta benda, bicara tentang pangkat, bicara tentang jabatan, bicara tentang kekuasaan. Itulah yang ada selalu dalam pikiran kita ketika kita bicara tentang kekayaan. Dan satu lagi, yang ada di pikiran kita ketika bicara tentang kekayaan adalah kenikmatan. Ya toh? Nah, tapi ini yang nggak pernah terpikir, nggak pernah saya tahu. Dan ini saya, sekali lagi saya akan bagikan. Ini terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Purwadarminta. Nah, ini lebih tua lagi, tahunnya 76. Ya, jadi bukunya sudah cukup tua ya, tahun 76, berapa tahun itu. Nah, di sana ditulis bahwa salah satu arti dari kaya, selain yang tadi ada semua sama, yaitu tentang harta benda, kekayaan, uang, dan sebagainya, tapi Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Purwadarminta menulis bahwa kaya itu artinya adalah orang yang tinggi martabatnya. Suatu hal yang nggak pernah terpikir, nggak pernah saya ketahui. Ya, jujur saja yang terpikir oleh kita, yang kita ketahui, pengetahuan kita selama ini, bicara kaya apa? Ya uang. Bicara kaya itu harta. Ya, bicara kaya itu adalah jabatan, pangkat, dan sebagainya. Dan ini juga tidak terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 88. Nggak tahu ya, sesudahnya ada terbit lagi KBBI tahun berapa, saya nggak punya. Yang saya punya ini hanya tahun 88 untuk KBBI dan KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 76. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata bicara tentang kaya dan kekayaan tidak hanya tentang uang yang banyak, tidak hanya bicara tentang harta yang berlimpah, tidak hanya bicara tentang berbagai kenikmatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan sebagainya, tapi kaya itu juga punya arti martabat yang tinggi. Jadi, ini membahagiakan saya. Semoga juga membahagiakan kita semua. Kalau kita belum kaya dari sisi harta, dari sisi uang, jangan kecewa. Jangan sedih, apalagi jangan marah. Ya. Jangan komplain sama Tuhan. Kenapa orang lain kaya, banyak uang, banyak harta, kenapa saya tidak? Sebab yang namanya kaya, selain seperti itu, juga adalah bicara tentang martabat. Jadi kalau kita punya martabat yang tinggi, itu kita adalah orang kaya. Sebaliknya, apalah artinya orang punya banyak uang, banyak harta, banyak tinggi jabatan, banyak kekuasaan, tapi martabatnya rendah. Paling tidak kita terhibur hari ini ya. Kalau kita punya martabat yang tinggi, maka kita itu disebut orang kaya. Nah, bicara tentang martabat itu bicara tentang apa? Intinya adalah tentang kemanusiaan.
Kalau kita bicara tentang kemanusiaan dan kita terpanggil rasa kemanusiaan kita peduli kepada manusia-manusia yang lain. Kita nggak hanya peduli pada diri kita sendiri, pada keluarga kita sendiri, ego kita, semuanya serba saya. Keluarga saya, kelompok saya, komunitas saya, semuanya serba saya. Tapi kita membuka hati, membuka diri untuk orang lain. Dan nggak peduli apakah dia keluarga kita atau bukan. Dan nggak peduli apakah dia sesuku dengan kita atau tidak. Dan tidak peduli apakah dia seagama dengan kita atau tidak. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Harus kita hargai, harus kita pedulikan. Nah, ketika itu timbul di dalam diri kita, maka harkat kita, martabat kita tinggi. Dan saya mau mengatakan, itu adalah orang kaya juga. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya saya akan bicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah, apa arti kaya? Sudah. Ya, kaya sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, saya akan bicara tentang dari mana kekayaan itu kita peroleh. Sumber kekayaan pertama berasal dari hal-hal yang positif. Lewat kerja keras, lewat doa, kita bisa menjadi kaya. Tapi yang kedua, lewat hal negatif, orang juga bisa jadi kaya. Jadi koruptor bisa dan sangat mungkin jadi kaya. Jadi pencuri, jadi perampok, bisa jadi kaya. Menerima suap, bisa jadi kaya. Cepat jadi kaya. Pesugihan, pergi ke dukun, bisa jadi kaya. Banyak cara menjadi kaya, tapi negatif. Nah, ini cara. Dan sayangnya, demi untuk menjadi kaya, karena ada anggapan kaya itu nikmat gitu. Bisa beli apa saja. Bahkan ada yang bilang, bukan beli apa saja dalam arti beli barang. Bisa beli orang. Nah, ini. Ya. Ada istilah, besok kita makan apa? Besok kita makan di mana? Dan besok kita makan siapa? Ya, jadi karena ada anggapan dan di mata kita lihat, orang kaya itu enak, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, bisa punya ini, bisa punya itu, rasanya nikmat. Maka orang akan berbondong-bondong berusaha untuk menjadi orang kaya dan melakukan apa saja, ya, apa saja untuk bisa menjadi kaya. Ya. Termasuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi sumbernya bisa dari hal yang positif, bisa dari hal yang negatif. Ya, dan hari ini saya ingin memberikan suatu motivasi kepada kita untuk sadar, kalau kita ingin menjadi kaya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada larangan, nggak ada aturan pemerintah yang melarang orang menjadi kaya, dan tidak ada juga larangan dari agama untuk menjadi orang kaya, enggak. Tapi larangannya adalah, jangan memperoleh kekayaan dari cara yang salah. Jangan terlalu didorong oleh rasa ingin menikmati banyak hal-hal yang sifatnya jasmani, sehingga akhirnya kita tidak mempedulikan lagi cara. Dan akibatnya segala cara pun kita akan tempuh, walaupun kita tahu dan kita sadar bahwa itu salah. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Saya tidak menyangga bahwa kaya itu nikmat, ya susah juga kan untuk disanggakan, untuk ditolak gitu ya. Tapi jangan sampai kenikmatan membuat mata kita, nurani kita, moral kita, iman kita jadi runtuh. Ya. Karena kekayaan yang diperoleh dari cara-cara yang tidak baik, percayalah, nanti akan berakhir dengan hal yang tidak baik juga.
Mau contoh? Banyak. Yang terakhir ini, Gracie Rich dari Medan, yang begitu kaya, yang mengatakan segala-galanya murah karena dia banyak uang begitu. Apa yang terjadi? Diperiksa oleh Bareskrim, ditangkap, ditahan, dan menghadapi ancaman hukuman 20 tahun. Masih muda. Rekening diblokir dan akan dimiskinkan. Itu kata berita. Jadi untuk apa kita punya banyak uang? Hanya sifatnya sementara. Menikmati kenikmatan itu hanya sementara. Tapi setelah itu, pun uang yang dia miliki, berapa banyak yang dia miliki. Sekarang ada di tahanan. Ya, kemudian nggak bisa lagi pakai uang, nggak bisa lagi pakai berbagai harta yang dia miliki. Sendirian di dalam ruangan tahanan. Ayo, untuk apa kekayaan ini? Nggak ada guna. Mau menyesal pun percuma. Recording stopped. Ya. Kenapa ini, Yos? Oh. Mudah-mudahan suara saya tidak terganggu ya, Bapak Ibu ya, karena wifi di rumah saya ada gangguan ini. Oke, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, mari kita punya moral yang masih tinggi, masih punya iman yang masih baik, masih tebal, yang tidak terpengaruh sehingga akhirnya jatuh ke jalan yang salah. Yang ketiga, bolehkah jadi orang kaya? Boleh. Kalau sudah kaya, untuk apa kekayaannya? Nah, ini yang ketiga. Tadi yang pertama adalah apa itu kaya. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan. Dan yang ketiga adalah, kalau kita jadi kaya, untuk apa kekayaan itu? Saya bertahun-tahun punya sikap, saya nggak mau jadi orang kaya. Bukan nggak mau, saya nggak berusaha jadi orang kaya. Ada kesempatan jadi kaya pun saya nggak terlalu tertarik untuk menjalaninya gitu ya. Salah satu cara misalnya ya, dengan bekerja di Jakarta. Nggak tertarik saya. Dari dulu saya nggak tertarik kerja di Jakarta. Rasanya kalau kerja di Jakarta itu diburu-buru. Kita kompetisi terus-menerus ya. Lihat ke kiri dan lihat ke kanan rasanya, aduh nggak bisa diem gitu ya. Saya nggak mau hidup yang seperti itu. Ya, banyak hal lah. Saya ditawar ini, tawar itu, rasanya enggak. Jadi pengacara saat ini, kalau lihat ke kiri ke kanan, waduh, ini teman ini udah punya ini, udah punya itu, terkenal ini, terkenal itu, waduh rasanya ini. Mau nggak seperti itu? Enggak. Seorang Yunus biar aja lah jadi seperti ini aja. Ya, nggak tertarik tuh saya. Hotman Paris, berlian dari ujung rambut sampai ujung kepala. Berapa miliar itu? Nggak tertarik saya. Ya, beliau senang dan menikmati ya silakan gitu ya. Ada yang mau ikut ya silakan. Kalau saya enggak tuh. Loh, emang Pak Yunus nggak butuh uang? Butuh. Siapa yang nggak butuh uang? Ya, tapi saya nggak butuh harus punya uang yang banyak, kemudian siap banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apapun dilakukan hanya untuk punya banyak uang. Enggak tuh. Mungkin ada yang bilang, Pak Yunus ini makhluk langka. Ya nggak apa-apa lah. Suaranya kok kecil ya? Nggak apa-apa. Bisa bantu saya. Dia jadi suara. Kalau gue sama teman, jadi suara. Yos. Yos. Nggak mau. Tadi ada. Nggak di mute semuanya, Yos. Masuk, makanya suaranya. Oke. Mohon bantuannya Bapak-bapak, Ibu-ibu supaya tolong di mute ya. Tolong di mute. Ya, ini suara Bapak masuk ini ke acara kita.
Mohon maaf. Tolong bantuannya, partisipasinya. Ya. Oke. Pak Inus, ada orang yang jadi kaya. Itu kan bukan kesalahan dia, Pak. Ya, betul. Sekali lagi, saya tidak mempermasalahkan orang ingin kaya ya. Enggak. Apalagi mengharam-haramkan orang kaya. Enggak. Mau jadi kaya dan jadi orang kaya, enggak ada masalah. Asal yang nomor 2 tadi ya, jangan peroleh dengan cara-cara yang salah. Nah, kalau sudah jadi kaya, terus untuk apa kekayaan itu? Yang sering kita lihat, ya, orang kaya itu jadi lebih suka pamer. Ya, saya udah tobat. Di Facebook saya dulu kalau saya makan, saya fotoin makanannya gitu ya. Nah, saya udah tobat itu. Di akun saya nggak ada lagi foto-foto makanan, foto-foto tempat yang nggak ada lagi. Ya, nggak bermaksud pamer, tapi jadi pamer gitu kan. Jadi kasihan orang yang nggak punya kesempatan untuk makan yang seperti itu, kasihan. Ya, jadi saya udah tobat itu. Jadi untuk apa? Untuk pamer, jangan. Untuk sombong, apalagi. Ya. Jujur saja Bapak Ibu. Kalau punya mobil yang agak bagus dikit, apalagi mobilnya ada 2 atau 3, kecenderungan kalau pergi ke sebuah acara, pakai mobil yang agak jelek atau yang agak bagus. Kecenderungan kan akan pilih agak bagus dong, kan kita punya juga kan. Padahal dalam hati jujur saja lah, ada keinginan agar orang lain tahu saya punya mobil yang bagus, mobil yang mahal, mobil yang mewah. Hanya sedikit orang yang mengatakan begini, saya kesana bukan untuk pamer mobil, dan tidak baik juga nanti yang lihat saya menjadi iri. Udah, saya pakai mobil yang biasa aja. Hanya sedikit orang yang berpikir seperti itu. Selebihnya sadar atau sadar, suka nggak suka, kecenderungan adalah alasan. Kan punya, masa punya nggak dipakai sih? Nah. Jadi yang tadinya nggak kepikir beli ini beli itu, jadi beli ini beli itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita jadi orang kaya nggak salah, tapi yang salah adalah tindakan kita. Kalau dengan kekayaan itu kita jadi pamer, kita jadi sombong. Yang baik adalah pergunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat juga untuk orang lain. Itulah yang paling baik. Sehingga Tuhan juga senang. Karena kekayaan itu kita nggak pakai hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita pakai juga untuk kebaikan, untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu yang hari ini masih punya keinginan untuk jadi orang kaya, silakan, saya dukung. Ya, saya dukung. Asal kalau sudah jadi orang kaya, jangan gunakan kekayaanmu itu untuk hal-hal yang tidak baik. Oke. Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Ya, yang pertama saya mau mengutip dulu apa yang disampaikan oleh Steve Jobs, pendiri Apple. Ya, ini orang-orang yang berkaitan dengan IT pasti tahulah siapa itu Steve Jobs ya. Dia sudah almarhum. Dan sebelum dia meninggal karena penyakit, dia mengatakan seperti ini. Ini Steve Jobs yang mengatakan ya, saya hanya mengutip kata-katanya. Sekarang aku mengerti. Seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas, itu bagaikan monster yang mengerikan. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup, tak mungkin bisa aku bawa pergi. Itu kata Steve Jobs. Data mengatakan bahwa Steve Jobs memiliki kekayaan sebesar 67 triliun.
angka yang cukup besar. Tapi orang kaya itu seperti Steve Jobs, terkenal, mengatakan, harta kekayaan aku peroleh saat aku hidup tidak mungkin bisa aku bawa pergi, tinggal itu. Semuanya sia-sia. Ya. Saya juga mengutip apa yang dikatakan oleh Alexander Agung, The Great Alexander. Dia mengatakan begini, kalau saya nanti meninggal, tolong peti mati saya dilubangi kiri dan kanan. Untuk apa? Supaya saya bisa mengeluarkan tangan saya. Ya kan biasanya kan kalau meninggal kan ya begini gitu ya tangannya. Ini dia minta secara khusus, tolong dilubangi peti saya kiri dan kanan. Supaya saya bisa mengeluarkan tangan saya ke kiri dan ke kanan. Loh, apa maksudnya? Maksudnya, kalau saya mati, saya nggak bawa apa-apa katanya. Gitu. Kalau saya mati, saya nggak bawa apa-apa. Semua apa yang saya punya itu tinggal semua. Kemudian saya ingat ada sebuah cerita tentang seorang nelayan. Ketika dia selesai mencari ikan, menjualnya ke pasar, dapat uang, kemudian dia istirahat di tepi pantai, kipas-kipas, melihat pantai yang indah, pokoknya santai lah. Ketika dia sedang duduk, menikmati pantai, datang seseorang menegur dia. Pak, lagi ngapain? Lagi santai. Bapak bekerjanya apa? Kata orang itu. Saya nelayan. Oh, perkenalkan, saya konsultan keuangan, konsultan bisnis. Oh, mereka berkenalan, duduk dan ngobrol. Si konsultan selanjutnya bertanya, Bapak nggak melaut hari ini, nggak cari ikan? Oh sudah, kata si nelayan. Udah. Tadi sudah saya bawa hasilnya, dan sudah saya jual dan saya sudah terima uangnya. Terus, kenapa Bapak memilih untuk santai-santai? Kenapa nggak Bapak gunakan waktu itu untuk melaut lagi? Si nelayan bertanya, ya untuk apa katanya? Ya supaya Bapak dapat ikan lebih banyak lagi. Si nelayan tanya, ya untuk apa? Ya supaya Bapak bisa jual dan mendapat uang yang lebih banyak lagi. Si nelayan terus bertanya, ya untuk apa? Ya supaya uang Bapak yang banyak, Bapak bisa beli perahu lebih dari yang ada sekarang. Untuk apa? Kata si nelayan. Iya, perahunya bisa Bapak sewakan. Hasil sewanya kan menambah uang Bapak. Si nelayan bilang, ya untuk apa? Nah nanti Bapak punya banyak uang, banyak perahu. Bapak jadi orang kaya. Untuk apa? Kata si nelayan. Nah kalau Bapak sudah jadi orang kaya, nah Bapak bisa santai-santai seperti sekarang kan? Si nelayan bilang, lah saya nggak usah jadi kaya, sekarang aja udah bisa santai-santai kok. Kenapa harus nunggu jadi kaya dulu? Si konsultan terdiam. Ya. Saya jadi ingat lagi ada satu cerita lagi. Ada orang bawa map, kemudian mau pergi keluar dari rumahnya untuk melamar pekerjaan. Nah, di pintu, sebelum dia keluar dari rumah, dia berpikir sejenak. Kalau saya hari ini diterima sebagai karyawan, saya akan bekerja dengan baik. Kalau saya bekerja dengan baik, maka jabatan saya akan naik. Kalau jabatan saya akan naik, maka gaji saya akan naik. Kalau gaji saya semakin naik, maka saya akan beli ini, saya akan beli itu, dan sebagainya. Kemudian saya akan terkenal, saya akan dihormati. Kemudian saya bisa agak sedikit sombong. Sombong itu nggak bagus ya. Orang sombong dilawan Tuhan ya. Nanti masuk neraka ya. Kalau gitu nggak usah lah jadi sombong. Nggak usah lah naik jabatan. Nggak usah lah masuk kerja.
Gak usahlah melamar. Ya udah, gak jadi deh ngelamar. Salah lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi kaya itu nggak ada masalah. Ya, mau jadi orang kaya, nggak apa-apa. Boleh. Tapi jangan terjebak. Karena saking inginnya jadi orang kaya, apa jadi terabas. Tidak sedikit orang yang demi menjadi kaya harus menjilat. Menjilat sana, menjilat sini. Mengubah kebenaran, ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Mata gelap, apa jadi terabas hanya untuk demi menjadi orang kaya. Jangan. Ya. Jangan. Biarlah kalau memang kita menjadi kaya, itu karena anugerah Tuhan. Dan dengan itu kita akan bilang, ini bukan milikku. Nah, kekayaan ini hanya titipan. Jangan cuma hanya sekedar omongan. Enak aja ngomong, ini titipan. Bukan punya saya. Tapi peditnya setengah mati. Ya. Akhir-akhir ini, saya jadi berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, tetap saya tidak menginginkan jadi orang kaya. Itu tetap Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkenan, berikanlah saya uang yang cukup untuk saya bisa melakukan beberapa hal yang saya ingin lakukan. Apa itu? 1. Keinginan saya untuk banyak membantu orang itu bisa terwujud kalau saya punya uang yang cukup. 2. Saya ingin bepergian ke beberapa tempat di Indonesia. Ya. Untuk bisa mengunjungi beberapa tempat itu, menemui beberapa orang di sana, dan kemudian memberikan bantuan kepada mereka. Ini menjadi kerinduan saya. Ya, tadinya nggak kepikir lah untuk begitu-begitu. Tapi akhir-akhir ini, itu menjadi doa saya. Tuhan, kalau Engkau berkenan, berikan saya uang yang cukup. Bukan uang yang banyak ya. Apalagi uang yang berlebih gitu ya. Enggak. Uang yang cukup untuk saya bisa bepergian. Karena bepergian itu kan perlu biaya kan. Pesawat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku. Itu perlu biaya kan. Cukupkan seluruh biaya saya Tuhan. Dan tidak hanya biaya datang ke sana. Tapi cukupkan juga saya bisa bawa uang. Untuk bisa dibagikan. Untuk orang-orang yang membutuhkan di tempat yang saya datangi. Itu yang menjadi doa saya. Ya. Sekali lagi saya tetap tidak berdoa untuk Tuhan jadikan saya kaya. Enggak. Kalau Tuhan bilang, enggak, Yunus suruh jadi orang kaya. Ya sudah, saya enggak akan bilang, enggak mau Tuhan. Ya enggak juga. Tuhan bilang ini orang. Tapi saya juga tidak mau berdoa untuk minta saya jadi orang kaya. Tidak. Saya hanya mengatakan, kalaupun Bapak Ibu menjadi kaya, biarlah itu karena kemurahan Tuhan. Ya, kita nggak perlu banting tulang, nggak perlu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, lupa istirahat, lupa makan, lupa itu dan sebagainya. Enggak, biarlah waktu yang ada kita pakai bukan untuk cari uang, tapi untuk menggunakan uang. Tanda petik ya, buang-buang uang. Dibuang uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu dia. Ya. Nah, terakhir, sebelum kita masuk kepada tanya jawab 1 menit lagi. Bapak Ibu tolong perhatikan, tolong renungkan. Untuk apa kita jadi orang kaya? Makan ini nggak bisa. Makan itu nggak bisa. Yang manis nggak boleh karena diabetes. Yang asin nggak boleh karena darah tinggi, hipertensi. Yang enak-enak daging-daging nggak bisa karena kolesterol. Lantas kita hanya bisa apa? Lihat doang. Gitu.
Air liur keluar, tapi nggak bisa, nggak boleh makan. Untuk apa? Ya untuk apa? Nah, jadi sekali lagi. Boleh jadi orang kaya? Boleh, silahkan. Nggak ada larangan. Apalagi saya haram-haramkan. Kata Pak Yunus, menjadi kaya itu haram. Tidak. Yang haram adalah menjadi kaya dengan cara yang salah. Ya. Sudah di menit ke-30, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang kaya dan kekayaan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya pergunakan kekayaan kita untuk hal-hal yang baik, yang menyenangkan sesama kita, dan menyenangkan hati Tuhan. Maka percayalah, Tuhan percayakan untuk kekayaan itu terus ada pada kita. Karena kita tahu, kita terima dan kita kasih. Kita terima dan kita kasih. Tidak hanya terima. Berhenti hanya pada kita, hanya untuk menikmati kenikmatan dunia. Ya, jangan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya buka kesempatan bagi kita untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pengalaman tentang kaya dan kekayaan. Silakan, ada waktu untuk kita semua. Partisipan ada 20 orang. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya ulangi kembali sebelum saya berikan kesempatan pada penanya. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian ketika menerima flyer dari saya, menerima narasi tentang cermat ini. Mohon perkenannya untuk membagi-bagikan kepada siapa saja, baik itu grup maupun teman-teman. Ya, saya tadi sudah sampaikan, saya membagi flyer saya di 2 grup. Kebetulan dua-duanya adalah grup rohani. Dan dengan saya bagikan itu, saya dikeluarkan dari grup. Ya, jadi ya sudahlah. Seperti saya katakan tadi, 1-2 pintu yang ditutup akan dibuka pintu-pintu yang lain. Itu lihat Bapak Ibu, tolong sampaikan, tolong umumkan, tolong bagikan flyer saya supaya makin banyak orang yang ikut. Ya, saya tidak cari duit, tapi saya cari perkenan Tuhan lewat acara ini. Ya, bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi orang yang mengikuti acara saya. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, pernyataan, pendapat dan pengalaman seputar kaya dan kekayaan, silakan. Siapa yang mulai? Ayo.